Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca memanasnya situasi di Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Cina mengakibatkan hubungan kedua negara kian memburuk dan seakan saling serang pernyataan hingga pengerahan nelayan ilegal Cina ke Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, setelah situasi antara kedua negara sempat mereda, media pemerintah Cina yaitu Global Times kembali menyentil Indonesia karena menolak klaim sepihak Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Media Global Times menganggap jika Jakarta memainkan banyak trik kecil atas sikapnya di wilayah yang juga diklaim oleh Cina dan dianggap sebagai zona ekonomi laut maritim Cina. Selain itu, Cina juga menyebut jika misi tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio pada bulan Mei lalu, yang menyatakan bahwa diplomat tersebut mengingatkan PBB jika klaim Beijing di Laut Natuna Utara tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut atau UNCLOS. Sehingga posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan adalah secara jelas jika semua persengketaan di Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982. Sementara Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina melakukan illegal fishing dan muncul di wilayah perairan Kepulauan Natuna yang jelas saja adalah merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, beberapa kapal penjaga pantai atau kapal Coast Guard Tiongkok seakan turut mengawal pasukan kapal-kapal nelayan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Namun, Global Times di dalam laporannya pada 4 Agustus kemarin mengatakan bahwa Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna Indonesia. Tetapi Jakarta dan Beijing hanya memiliki klaim yang tumpang tindih pada zona ekonomi eksklusif yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Selain itu, media Cina juga telah mengutip beberapa pernyataan terkait perselisihan Laut Natuna Utara yang juga telah dianggap sebagai wilayah kedaulatan Cina. Salah satu pernyataan media tersebut adalah menganggap jika Indonesia telah salah menilai situasi ketika mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang telah diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Di dalam pernyataan media tersebut, Indonesia juga dianggap mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Michael Pompeo tentang Laut Cina Selatan pada 13 Juli lalu untuk membenarkan putusan ilegal tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Namun, jika melihat pernyataan media informasi Partai Komunis Cina tersebut seakan merupakan bentuk pernyataan propaganda politiknya, sebab menurut salah satu sumber media resmi Indonesia menyatakan jika Cina sendiri telah meratifikasi dan mengakui hukum laut atau UNCLOS tahun 1982. Sehingga dapat dinilai jika pernyataan media tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dengan aksi propagandanya tersebut, sebelum kembali melakukan taktik dari agenda berikutnya untuk semakin memperkuat posisinya di wilayah yang dianggap memiliki klaim tumpang tindih dengan Indonesia. Apalagi di tahun 2020 ini, pemerintah Cina telah mengincar kursi hukum internasional yang dapat mengatur persengketaan dan hukum kelautan. Jika kandidat Cina terpilih, maka tidak menuntut kemungkinan Cina dapat meratifikasi kembali hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982. Adapun pernyataan yang kedua oleh media informasi Cina terkait wilayah persengketaan atau zona ekonomi eksklusif yang juga diklaim oleh Cina
Indonesia dianggap cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Sebab pasca situasi yang memanas antara China dan Indonesia pada awal tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memperkuat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna bertepatan persitegangan terjadi di bulan Januari 2020 lalu. Dan kemudian Indonesia terlihat semakin memperkuat posisi aslinya di wilayah Laut Cina Selatan. Namun, sikap Indonesia telah direspon oleh juru bicara Menteri Luar Negeri China, yaitu Hua Chunying, yang mengatakan jika misi permanen China untuk PBB telah mengkomunikasikan posisi Beijing di Laut Cina Selatan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Selain itu, usulan Indonesia bahwa perselisihan laut harus diselesaikan sesuai dengan hukum UNCLOS tahun 1982 dianggap tidak masuk akal oleh pemerintah China. Menurut Beijing, salah satu yang menjadi masalah adalah penampilan konvensi tersebut yang datang lebih lambat dari klaim wilayah kedaulatan China, dan Indonesia dianggap melakukan hal yang konyol sebab telah menyeru terhadap negara ASEAN untuk mematuhi hukum UNCLOS tahun 1982. Di dalam kutipan media tersebut, Indonesia disebut mengemis sebab kebijakan pembangunan kemitraan antara China dengan Vietnam dan Filipina dianggap baik-baik saja hingga saat ini. Sementara Indonesia sendiri telah dianggap menerapkan kebijakan pengemis tetangga, atau dimaksudkan Indonesia meminta negara ASEAN tetap patuh pada hukum UNCLOS tahun 1982. Namun, tidak bisa dipungkiri jika pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan akhirnya membuat Filipina menyerah melawan China karena merasa tidak sanggup untuk memperebutkan Laut Cina Selatan. Hal ini diungkap langsung oleh Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, saat pidato tahunan negaranya. Presiden Filipina ini mengungkapkan jika tidak memiliki pilihan lain selain menganggap sengketa Laut Cina Selatan saat ini sebagai isu diplomatik. Namun, yang membuat Indonesia harus semakin waspada karena saat ini China mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut garis 9 putus-putus atau 9 dash line, yang merupakan bagian dari garis samar-samar pada peta yang berasal dari tahun 1940-an dan dianggap merupakan wilayah kedaulatan China. Sementara itu, pemerintah China juga menyatakan bahwa akan tetap bersikeras sebab telah berdaulat dan mempunyai hak maritim atas wilayah Laut Cina Selatan dan tidak mengakui deklarasi penolakan atas klaim negeri tirai bambu tersebut.